Dari Jalan M Sangaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Star Lovers. Saya lagi Aswarman hadir kembali nih menemani pagi hari Star Lovers menjelang siang pastinya di bincang spesial kita hari ini bersama dengan PLN Yogyakarta. Gimana nih kabarnya nih Star Lovers? Udah di jam 10 lebih 7 menit. Semoga semakin bangun, semakin semangat lagi dan juga bisa menggapai angan-angannya ya tadi. Karena perjumpaan kita udah dibuka dengan lagunya Raisa, Anganku Anganmu bersama Isyana. Dan kayaknya ngomongin angan-angan, kita semua pasti berangan-angan untuk mendapatkan kemudahan di setiap langkah kehidupan kita dong ya. Nah, di sini ada nih yang lagi mencoba untuk memberikan upaya kemudahan kepada pelanggan semua golongan tarif. Yes, betul, ada PLN Yogyakarta Star Lovers yang tadi memberikan upaya kemudahan gitu ya buat mendapatkan akses tambah daya. Jadi PT PLN Persero ini menghadirkan 2 produk promo nih Star Lovers. Dan kita juga bisa menikmati panen diskon gitu Star Lovers ya di Soloraya Power Deals dalam bentuk keringanan biaya penyambungan tambah daya. Selain itu juga PLN ternyata menawarkan di Star Lovers produk tematik migrasi ke pasca bayar aman dan nyaman dalam bentuk keringanan biaya penyambungan tambah daya dan juga keringanan penyesuaian uang jaminan langganan bagi pelanggan yang beralih nih dari KWH meter prabayar menjadi pasca bayar. Tentunya melalui kemudahan migrasi layanan dari prabayar ke pasca bayar diharapkan juga dong ya bisa memberikan kemudahan nih sama kenyamanan kepada pelanggan terutama kita semua nih ya Star Lovers ya dalam pemakaian dan juga pembayaran tagihan listrik. Nah, buat dapetin segala kemudahan dan kenyamanan itu pastikan banyak nih proses-proses yang harus kita lewati dulu kan ya. Nah, kalau Star Lovers sudah penasaran, bingung, kita akan ulik bersama dengan 2 narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir di studio Star FM. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Faruk Yudhistira. Hai. Oke, ini suara halusnya bisa lebih mendekat lagi. Nah, ini tipikal soft spoken kayaknya ya, ini ya Star Lovers ya. Pak Faruk ini merupakan manajer PLN ULP Kalasan, betul ya Pak? Betul lagi. Betul sekali. Dan Pak Faruk gak sendiri nih kayaknya. Ini ada trio kacamata ya kita kayaknya ya, semuanya menggunakan kacamata. Selain ada Pak Faruk, ada Pak Desta Mulyawan. Halo, selamat pagi Pak Desta. Selamat pagi Star Lovers. Aduh, ini lembut-lembut juga ya Star Lovers ya. Apakah dia juga harus melembutkan diri gitu Star Lovers ya? Oke, Pak Desta ini merupakan tim leader keselamatan, kesehatan kerja dan juga keamanan PLN ULP Sedayu. Betul sekali ya Pak ya. Semoga dalam keadaan sehat nih Pak Faruk dan juga Pak Desta. Dan udah siap ya hari ini? Siap sekali. Siap ngapain tapi ya gitu. Siap ngobrol dong dengan Star Lovers pastinya. Dan kita ajak Star Lovers untuk juga bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan. Bisa lewat WhatsApp di 0818621013 atau juga bisa ditulis di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Dan kita juga masih disiarkan secara langsung baik di streaming kami starjogja.com ataupun juga di YouTube kami di Star Jogja FM. Baik Star Lovers, kita akan ngobrol dulu nih mungkin sebelum ke tadi ya promo yang udah kita spill nih ya Pak. Ada 2, ada Soloraya Power Deals dan juga produk tematik migrasi ke pasca bayar aman dan nyaman. Tapi kita pengen ngobrol dulu nih. Ini kan PLN gitu ya Pak ya. Kita dengar PLN tuh kita sering informasikan tentang pemadaman listrik gitu. Apakah PLN memang berurusannya dengan listrik terus atau sebetulnya ada tugas-tugas secara umum yang sering banget kita lewatkan nih Pak dari PLN sendiri? Iya, baik. Mungkin secara garis besar PLN ya pasti berkaitan dengan listrik ya. Ya, oke. Jadi mungkin bagi Star Lover ya, jadi di wilayah DIY ini PLN UPDK Yogyakarta itu memiliki 7 unit layanan. Sleman, kemudian Kalasan, Wates, Sedayu, Wonosari dan Yogyakarta. Oke. Jadi ada 7 unit layanan dan kami melayani mulai dari awal ya, dari penyambungan pasang baru, beban daya hingga keandalan listrik ya, pasokan, pasokan. Jadi memang kalau terjadi pemadaman atau gangguan sistem ya tugas kami ya itu untuk memberikan layanan atau keandalan listrik secara sustain. Oke. Dan itu ada 7 unit tadi ya Pak ya. Betul, 7 unit. Dan Pak Faruk sendiri bertugas di Kalasan seperti itu. Dan kalau misalnya Pak Desta di? Saya di PLN Sedayu. Sedayu ya. Ini kayaknya baru pertemuan pertama yang ditemukan gitu. Ini luar biasa ya Star Lovers ya. Tapi karena tadi kita melihat bahwa tadi memang berhubungan dengan ketenaga listrikan gitu ya Pak ya. Salah satunya pelangganan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik nih Pak, selama Bapak di Kalasan gitu ya, dengan tugas-tugas tadi yang sudah dibeberkan juga untuk kita semua gitu. Ada nggak sih Pak karakteristik yang kayaknya paling jadi ciri khas dari teman-teman di Kalasan yang kayaknya ini menjadi tugas utama juga dari PLN di ULP Kalasan itu sendiri?
Kalau di Kalasan sendiri ya, untuk yang spesifik Kalasan, kita untuk tempat-tempat VIP ya, kita ada sebenarnya bandara ya, bandara di Sucipto, kemudian ada Sentrotari Ramayana, yang dan mungkin bagi masyarakat ya yang memang membutuhkan misalkan ada kegiatan apapun ya yang sifatnya memang butuh keandalan pasokan listrik, bisa komunikasi ke kami. Ya, baik melalui aplikasi Pak Mobil atau mungkin melalui medsos kami. Bisa dua itu ya Pak ya. Kalau tatap muka masih bisa nggak sih Pak ini untuk saat ini tuh? Masih bisa. Masih bisa juga. Pelayanan kami masih buka ya di 7 unit layanan kami. Masih kita buka dan masih kita melayani untuk yang bagi masyarakat atau pelanggan PLN yang datang onset di unit kami. Baik, itu ya Solovers ya. Jadi bisa juga nih kalau misalnya Solovers kebingungan pengennya langsung nanya gitu, langsung pengen ketemu dengan Pak Faruk dan kawan-kawan, itu bisa ya ke ULP Kalasan. Nah, kita juga penasaran kalau di Sedayu ini kan di satu daerah yang sama, tapi ini dari posisi aja sudah berbeda. Mungkin karakteristiknya ada perbedaan nggak nih Pak dengan Kalasan atau mungkin daerah lain nih? Ya, kalau untuk Sedayu sendiri berhubung untuk wilayah kerjanya itu di daerah Bantul sisi utara barat dan Sleman sisi selatan barat, lebih terfokus ke perumahan-perumahan baru. Jadi terutama di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, itu banyak perumahan baru. Jadi kami support untuk kelistrikannya itu. Dan ini juga menjadi tugas yang kayaknya cukup banyak ya di beberapa tahun terakhir ini ya Pak Desta ya. Dan kayaknya juga beragam. Dan ini ternyata ada perbedaan ya Pak antara Kalasan misalkan dengan Sedayu yang karakteristiknya mungkin hampir ada ranah kerja yang sama, tapi ada juga nih fokus-fokus yang sedikit berbeda gitu. Mungkin kayaknya banyak yang gak sabar dari Star Lovers nih dari tadi. Udah Gi, langsung ngobrol aja ke promonya katanya gitu. Mungkin nanti Pak Faruk bisa lebih dekat lagi suaranya mungkin ya, bisa agar lebih terdengar oleh Star Lovers gitu. Ini kan kita tadi ngobrol nih Pak tentang Solo Raya Power Deals gitu. Betul. Di-spill lebih lanjut dong Pak, apa sih Solo Raya Power Deals itu? Solo Raya Power Deals itu ya untuk Star Lovers ya. Ini ditujukan ya untuk promo tambah daya 50%, ditujukan untuk semua terap daya, kemudian dengan semua tarif ya, sampai dengan daya 5.500 ya. Yang ingin tambah daya maksimal ke daya 7.700. Itu nanti akan mendapatkan diskon sebesar 50% ya. Lumayan sekali ya, 50% ya. Kemudian dapat diakses melalui aplikasi super app kita ya di PLN Mobile. Jadi melalui aplikasi PLN Mobile, promo tersebut bisa didapatkan oleh para pelanggan. Itu dalam rangka apa sih Pak? Kok tiba-tiba ngasih diskonnya 50% gitu untuk yang tambah daya sampai dengan 7.700 VA tadi nih Pak? Tentunya ini ya, namanya? Terkait dengan meningkatkan di sisi di sektor bisnis juga ya. Jadi para pelanggan bisa memanfaatkan promo ini untuk meningkatkan geliat perekonomian juga ya. Barangkali ingin meningkatkan daya kapasitas daya penggunaan melalui promo ini tentunya. Sehingga tidak terlalu terbebani dengan biaya administrasi dan lain sebagainya seperti itu ya Pak ya. Ternyata ini menarik sekali nih Star Lovers, gimana PLN mencoba peka gitu dengan kebutuhan kita bersama sebagai masyarakat yang mungkin kita sadari juga ya Pak Desta, Pak Faruk, bahwa memang situasi ekonomi nggak cuma di Indonesia tapi global memang sedang chaos-chaosnya seperti itu ya Pak ya. Makanya hadirlah ini mungkin Solo Raya Power Deals untuk memberikan kemudahan lain nih Star Lovers ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena memang diakui ya Pak, kalau misalkan kebutuhan kelistrikan itu menjadi kebutuhan pokok lainnya dibandingkan kebutuhan lainnya. Mungkin itu terdata juga nih. Mungkin berapa kali Pak sehari biasanya menanggapi atau pelayanan kelistrikan yang ada di ULP Kalasan itu sendiri? Pelayanan dari sisi apa? Misalkan kalau dari tambah daya gitu atau mungkin dan lain sebagainya itu banyak kan nih Pak? Kalau di Kalasan itu cukup banyak sekali ya, cukup banyak. Tadi sebenarnya dari Mas Desta menyampaikan di Sedayu terkait perumahan, di Kalasan pun juga banyak ya. Ya karena memang Jogja ini merupakan destinasi ya, tempat yang orang ingin stay di Jogja, sehingga banyak untuk pembangunan perumahan ini. Salah satu bentuk supporting kami ya kepada para pengembang atau developer untuk intinya kami siap melayani permohonan kebutuhan listrik ya, baik untuk perumahan dan
masyarakat umum. Baik, dan ini salah satunya kalaupun mau pakai fasilitas yang Solo Raya Power Daya juga bisa ya Pak ya. Kalau Ya. ternyata udah dibangun nih, udah segini gitu instalasinya pengen diubah, ternyata bisa juga di Star Lovers. Wah ini menarik sekali nih. Nah karena kita udah tahu apa itu Solo Raya Power Deals kan, berarti kalau kita mau dapetin itu ada syaratnya nih Pak berarti. Ada. Aduh, syaratnya apa tuh Pak Faruk? Jadi memang untuk syarat supaya bisa mengikuti promo ini, yang pertama harus terdaftar menjadi pelanggan ya sebelum tanggal 1 Juli 2024 atau minimal 1 tahun lalu sudah menjadi pelanggan. Ya. Baik. Kemudian untuk pelanggan pasca bayar ya atau prabayar wajib menyelesaikan seluruh tagihan ya. Jadi harus diselesaikan tagihan rekeningnya atau mungkin ada kewajiban lain. Kemudian untuk keringanan BP tambah daya ini tidak dapat digabungkan dengan produk layanan keringanan BP atau tambah daya lainnya. Jadi nggak bisa dikombo kan misalkan ada promo yang bersamaan ya hanya bisa digunakan salah satu. Harus satu-satu ya, nggak boleh barengan. Kemudian harus dibayarkan secara tunai ya jelas ya. Jadi nggak bisa harus dibayarkan secara tunai. Kemudian ini ya tidak permohonan tambah dayanya tidak ada perluasan jaringan. Itu gimana tuh Pak maksudnya Pak? Jadi kan memang jika misalkan ada perubahan konstruksi jaringan, misalkan dari 1 pas ke 3 pas, nah itu tidak bisa mengikuti program ini. Ya, atau yang membutuhkan perubahan pasal lah ya. Jadi memang kalau dari 1 pas ke 3 pas kita harus membuat perluasan jaringan baru. Dan itu nggak bisa masuk ke sini ya? Nggak bisa ikut di promo ini. Ada lagi yang syarat-syarat lainnya harus kita penuhi nih Pak? Kemudian yang terakhir ya, konsumen yang mengikuti produk layanan ini tidak dapat mengajukan turun daya minimal 1 tahun. Jadi bertahan dulu. Mau nggak mau ya, cocok nggak cocok tuh harus tahan dulu berarti gitu ya Pak ya. Ternyata jangkanya memang 1 tahunan kurang lebih ya Pak ya. Tadi terdaftarnya juga paling lambat di 1 Juli 2024. Kemudian kalau sudah dipasang ya tunggu dulu nih kalau misalkan ternyata mau ada penurunan daya. Tadi kan disebut juga sama Pak Faruk mungkin tentang semua golongan tarif pelanggan itu bisa mengikuti program ini ya Pak ya. Mungkin bisa di-spill lagi Pak kalau tarif golongan atau golongan tarif pelanggan selama ini tuh adanya golongan-golongan seperti apa aja, dan mungkin masih ada yang bingung atau mungkin ada yang baru mengurusi kelistrikan rumah tangganya sendiri nih itu. Ya, untuk golongan tarif sendiri tadi disebutkan ya, yang berhak mengikuti promo ini semua golongan tarif mulai dari rumah tangga, bisnis, industri, sosial, kemudian di sosial ya. Publik juga bisa ya untuk publik. Kemudian ini ya, jadi dari taraf daya tadi mulai dari 450 sampai daya 5.500 bisa mengajukan dengan maksimal daya 7.700. Itu ya syaratnya yang perlu kita ingatkan terus ya. Ini jadi dasar-dasar syarat tadi ya Pak ya, sebelum misalkan ke hal-hal lain ya. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan ajak dulu Star Lovers untuk bisa terus bergabung bersama kita nih di nomor 0818621013. Dan juga misalkan kalau Star Lovers ada yang ditanyakan lagi bisa di Instagram juga boleh, silakan. Dan selamat bergabung buat Star Lovers. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kita tampung bersama, baik di Instagram ataupun di WhatsApp. Dan nanti untuk 3 penanya beruntung ya Pak ya, betul ya, ini akan dapat voucher token listrik sebesar Rp50.000 nih. Karena ini menjadi intisarinya nih Pak ya tentang kalau kita mau nambah daya berarti ada biaya selain ada syaratnya gitu kan. Betul. Nah kalau biaya yang diperlukan untuk kita melakukan tambah daya ini untuk ikut promo ini tuh berapa sih Pak Faruk? Nah gini, sebenarnya secara perhitungan itu simpel ya. Dari delta daya, misalkan dari daya 450 mau ke 900 ya, itu delta dayanya kan 900 dikurangi 450 kurang lebih 450 ya, itu dikalikan Rp969. Nah dengan harga normal misal 450 ke 900 itu harga normalnya itu kurang lebih sekitar 421.000. Ya karena diskon 50% ya bayar setengahnya saja, jadi 210 ribuan. Misalkan dari 900 ke 7.700 ya kita maksimalkan lah gitu. Karena memang mungkin para pelanggan ingin buka usaha yang membutuhkan daya besar, menghendaki 900 ke 7.700 dengan biaya yang seharusnya dibayar sebesar 6,5 juta kurang lebih ya, itu cukup membayar 3.200.000 sekian saja. Wah lumayan ya Pak, itu potongannya lumayan banget nih. Tambahan modal. Iya betul, modal untuk usaha atau yang lainnya gitu ya. Kemudian ada tambahan lagi nggak biayanya kalau misalkan kita udah tadi mengeluarkan 3,2 sekian misalkan gitu ya, kalau dari 900 ke 7.700 langsung? Untuk
prabayar mungkin hanya pembelian pulsa saja ya. Okay. Kemudian tapi kalau untuk pasca ada penyesuaian UJL. Pasca bayar. Ya. Jadi mungkin ada itu sesuai dengan daya yang dituju ya. Misalkan akan berbeda ketika UJL-nya ketika daya 900, 1300 dan seterusnya. Oke, ternyata gitu ya Solovers ya. Tetap ada penyesuaian pastinya. Jadi jangan kaget kalau merasa katanya ada diskon tapi kok ada tambahan atau ada seperti apa. Jadi ini sudah diperjelas langsung sama Pak Faruk. Oke, Pak Faruk, ini sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang Soloraya Power Deals ini, ternyata sudah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu kan. Jadi kita akan himpun terlebih dahulu. Tapi sebelum kita break, mungkin ada satu pertanyaan dulu untuk Pak Desta langsung. Ini ada yang bertanya langsung nih Pak, katanya kalau misalkan ini dari siapa ya? Kayaknya dari Hardiwan gitu. Pertanyaannya mau tanya dong di Talkshow PLN, katanya kalau melakukan penambahan daya nih Pak Desta, apakah akan turut memperbesar resiko terjadinya konsleting listrik? Kalau iya, gimana sih cara mencegahnya gitu? Mungkin itu dulu Pak. Kalau untuk resiko sendiri, jadi yang penting itu untuk instalasinya benar-benar kondisinya aman, sudah bersertifikat SLO. Nah, jadi kalau misalkan untuk tambah daya ini, otomatis kan pemakaian listriknya atau daya yang digunakan atau arus yang lewat di kabel, otomatis akan lebih juga. Makanya harus ada penyesuaian. Sebaiknya ada penyesuaian. Penyesuaian itu bisa dilakukan atau dikomunikasikan dengan instalatir yang bersertifikat. Oke, dan itu apakah nanti disediakan di saat tambah daya gitu, ada instalatir yang bersertifikatnya, atau ternyata ini menjadi tugasnya pelanggan sendiri untuk mencari itu nih Pak? Jadi kalau dari PLN sendiri ada yang terkoneksi dengan situ, ataupun pelanggan mau cari sendiri juga boleh, karena situ sudah di luar PLN gitu. Itu sebenarnya untuk protect untuk pelanggan sendiri. Kalau untuk persyaratan untuk promo ini sebenarnya tidak ada persyaratan itu, cuman sebagai protect dari pelanggan supaya misalkan ada kegagalan instalasi bisa ada klaimnya. Klaimnya seperti itu. Oh, ada klaimnya juga ya untuk misalkan kayak bahasa lainnya mungkin ada garansinya gitu ya Pak ya, untuk keselamatan sementara. Oke, langsung direspon katanya toyib Pak gitu. Terima kasih banyak jawabannya. Dan kita masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya, tapi akan kita himpun terlebih dahulu dan kita masih ajak Stolovers untuk bergabung bersama kami. Sekali lagi bisa langsung tuliskan saja pertanyaan-pertanyaannya di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dari Jalan yang sangat nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai Stolovers, masih balik lagi bersama Gia di talk show Soloraya Power Deals. Diskon 50% tambah daya hingga daya 7.700 VA bersama dengan PLN Yogyakarta. Kita masih bersama Pak Faruk dan juga Pak Desta nih, yang kayaknya udah siap banget nih Stolovers ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk bersama kami di 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu tentunya untuk Stolovers yang sudah mulai memberikan pertanyaannya, bahkan dari tadi pagi ya di Instagram juga sudah aktif. Tapi mungkin kita langsung ke pertanyaan lain aja ya Pak Faruk ya. Ini kayaknya udah gak sabar nih Pak Desta untuk segera dijawab. Ini ada pertanyaan dari salah satu Stolovers dari suka lupa nih namanya, suka gak disebutin namanya ya. Oke, katanya ada Stolovers yang bertanya, Pak, saya pernah dengar ada info soal naik daya di momentum tertentu katanya. Apakah masih ada programnya? Nah, silakan di reminder lagi nih Pak Faruk nih. Baik Gia, terima kasih. Jadi memang betul ya. Jadi di momentum tertentu. Nah, ini momentumnya sangat tepat ini. Jadi mumpung ada promo 50% diskon tambah daya di Soloraya Power Deals ini, segera dimanfaatkan. Ya. Dan tadi sudah mungkin kembali saya ulangi ya, mulai dari daya 450 sampai dengan daya 5500 bisa tambah daya hingga ke daya 7700 dengan diskon 50%. Itu udah maksimal ya Pak ya, dayanya berarti 7700 itu ya Pak ya. Dan hitungannya berapa tadi Pak, biar kalau udah lupa-lupa diingatkan lagi nih biayanya mungkin misalkan saya saya ambil contoh daya 900 ke daya 7700. Harusnya normalnya tuh 6,5 juta, tapi cukup bayar 3,2 juta setengahnya. Jadi sangat hemat sekali ya. Jadi ayo dimanfaatkan. Nah itu langsung udah simple banget tuh kan, singkat, padat, jelas. Ayo manfaatkan gitu ya. Dan cara memanfaatkannya kita gimana nih Pak? Misalkan kalau kita pengen pakai deh promonya itu 50%, apakah kita harus datang ke ULP-nya gitu, atau kita bisa lewat mobile aja atau gimana nih Pak? Sekarang kan sudah digital ya. Jadi
Star Lovers ya, khususnya yang berdomisili di Jawa Tengah khususnya ya, untuk ID pelanggan PLN khusus Jawa Tengah, cukup melakukan transaksi aja pembelian pulsa, pembayaran tagihan listrik atau apa ya di aplikasi PLN Mobile. Nanti akan mendapatkan itu reward ya. Nanti bisa diklaim untuk voucher tersebut dimasukkan ke menu tambah daya. Ketika tambah daya kode voucher dimasukkan, nah itu otomatis memberikan diskon 50% tadi untuk bisa mengikuti program promo ini. Gampang banget. Gampang banget ya. Jadi kita bisa klaim hadiahnya itu ya Pak ya. Betul, diklaim. Itu kalau bisa kita nggak ada di mobile phone-nya, kita bisa cek di mana lagi nih misalkan rewardnya. Kadang kan ada yang langsung masuk rewardnya, ada juga enggak nih. Kita bisa ceknya apakah dengan langsung hubungi PLN-nya atau gimana nih? Nanti dicek di email. Ya, di email yang terdaftar di aplikasi PLN Mobile itu dicek emailnya, nanti bisa dicek voucher. Ada atau enggaknya di sana. Betul. Ya. Tapi dipastikan ada ya Pak ya. Pastikan transaksi dulu. Oh iya itu tadi dong. Transaksi menggunakan aplikasi PLN Mobile. Yes, itu dia Solovers ya. Jadi gampang banget tuh. Dan kayaknya kalau misalnya penasaran, ini mulainya dari kapan dan sampai kapan program ini berlangsung Pak? Ini mulai dari 7 Juli ini ya, sampai dengan 20 Juli besok. Jadi cukup singkat. Jadi mungkin Star Lover yang mendengarkan siaran siang hari ini termasuk beruntung ya. Jadi langsung tahu info ini real time gitu ya. Jadi ayo dimanfaatkan sampai dengan 20 Juli promo diskon 50% seluruh raya Power Deals. Masih 11 hari ya Star Lovers. Jadi masih bisa dari sekarang aja langsung cek PLN Mobile-nya ya. Itu bisa langsung transaksi dulu untuk dapetin rewardnya tadi ya Pak ya. Aduh asik banget nih pagi-pagi dapat rezeki nomplok kalau kayak gini rasanya ya Star Lovers. Oke, kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti juga ada beberapa pertanyaan ke Pak Desta nih kayaknya ya. Siap-siap nih Pak Desta. Pertanyaan menarik nih gitu ya. Mungkin balik lagi kita ke pertanyaan di Instagram dulu. Tadi sudah di WhatsApp 2 pertanyaan ya. Dan kita langsung ke pertanyaan yang dari Instagram, dari @tri_Haryanto Nugroho katanya. Pak Faruk, Pak Desta, kalau pasang baru apakah harus pakai listrik model pulsa token tadi nih? Gimana nih Pak Faruk? Oke, ya ini keduanya memiliki keunggulan masing-masing ya. Jadi nanti Star Lover bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang menghendaki pasca bayar, memang lebih simpel. Kalau menurut saya lebih simpel ya. Meskipun keduanya itu memiliki keunggulan masing-masing. Pasca bayar karena saya itu salah satu penghobi ikan ya. Jadi kalau ketika saya pernah mengalami insiden ketika saya pergi keluar kota, lupa mengisi pulsanya. Sedangkan untuk melakukan pengisian pulsa kan harus stay on site ya. Dan itu nggak terkejar waktunya. Saya harus pulang itu akhirnya ya kesulitan sendiri. Jadi memang dalam itu tergantung masing-masing kebutuhan Star Lovers ya. Misalkan ingin pasca karena lebih mudah juga menghitung pemakaian rata-rata bulanan ya. Itu lebih mudah. Kemudian secara pilihannya sekali ya, karena memang prabayar itu di jam malam memang ya. Kalau kita mau beli pulsa di jam closing PPOB itu nggak bisa beli pulsa juga di tengah malam itu sering terjadi kendala. Jadi memang belum lagi kalau habis pulsa di tengah malam ya, itu agak susah ya kalau saya sendiri. Jadi bebas, nggak harus prabayar. Dan bisa juga bermohon pasca ya, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, nah ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bayu Ardi ya tadi tentang ternyata apa kan masing-masing punya keunggulan dan mungkin ya kekurangannya masing-masing gitu. Betul. Ya. Ini kan baru salah satu dari ceritanya Pak Faruk gitu ya. Nanti masih ada lagi Pak, berarti keunggulan dan mungkin kekurangan dari masing-masingnya yang bisa dijabarkan? Masih bisa ya. Tapi nanti dulu ya, kita tahan dulu deh, karena ternyata pertanyaannya balik lagi katanya kalau minimal untuk tambah daya berapa ya? Tadi di 450 ya kalau untuk minimal 450. Ya, daya 450 sampai dengan daya 5.500 bisa tambah daya ke 7.700. Nah itu sudah di reminder ya Kakak Bayu Ardi juga ya. Tadi pertanyaannya dilengkapi lagi nih Pak ternyata. Baik, mungkin sebelum kita tadi pengen ulik lagi nih tentang kekurangan atau misalkan mungkin unggulan ya, keunggulan dari masing-masing keduanya gitu Pak. Ini mungkin kita balik dulu ke Pak Desta nih Pak, karena namanya kita mau menambah daya atau enggak itu kan banyak pertimbangan gitu ya katanya. Ini ada pertanyaan juga dari Vicky di Wirobrajan katanya, Pak kalau tambah daya itu jadi boros nggak sih dengan pemakaian normal gitu? Silakan Pak Desta.
Kalau boros apa tidaknya itu sebenarnya tergantung dari pemakaian masing-masing. Tapi otomatis kalau kita melakukan penambahan daya yang semulanya bebannya sudah lebih, yang harusnya jeglek, kalau sudah tambah daya harusnya tidak lagi jeglek, seperti itu. Oke, itu keuntungan lainnya ya Pak ya, kalau kita lihat dari material gitu. Jadi nggak susah juga untuk hal lainnya seperti itu. Oke, selain itu apa lagi nih Pak kalau misalkan ngomongin tentang boros atau tidaknya nih, selain jeglek dan lain sebagainya? Ya, kalau boros apa enggak balik tadi kan harus pemakaian masing-masing sih. Kalau keunggulannya ya otomatis kalau misalkan sudah kita tambah daya ya tidak tiba-tiba padamnya jeglek tadi. Oke, itu ya. Karena jeglek juga malah bisa mempengaruhi itu ya tadi ya Pak ya. Kalau misalkan entah pasca bayar ataupun token jadi bisa cepat habis dan lain sebagainya gitu mungkin. Sama satu lagi mungkin kalau untuk pembatas kami kalau misalnya sudah keseringan jeglek bisa dol. Jadi bisa rusak, tidak bisa baik lagi, otomatis harus laporan PLN. Oke, mulai lagi dari awal lagi seperti penggantian. Itu ya. Oke, gimana Pak Faruk, ada yang bertambahkan? Jadi memang secara pemakaian peralatan elektronik ya. Jadi itu kalau memang pemakaiannya tetap, tidak akan ada lonjakan tagihan ya. Selama tarif yang digunakan masih sama. Ya, misalkan contoh sederhana ya. Kalau tambah dayanya 2.200 ke 3.500 itu akan ada selisih dari tarif. Ya. Tarif rumah tangga ya, tarif R ya. Akan ada. Cuman selama misalkan dari 3.500 sekarang dari 3.500 mau tambah daya ke 5.500 atau 7.700 itu selama peralatan yang digunakan sama atau peralatan yang digunakan sama tidak ada lonjakan pemakaian, otomatis tidak ada lonjakan biaya juga. Nah itu ya Solovers ya. Jadi ya kembali lagi di saat kalaupun ditambah daya tapi misalkan penggunaan kita juga ditambah ya pasti otomatis bertambah dong. Tapi kalau enggak ya sama aja ya. Hanya kekuatannya mungkin ya Pak ya untuk daya tambahan di rumah tuh tadi nggak jeglek dan lain sebagainya, malah membantu kita untuk bisa lebih efektif dan efisien gitu ya Pak ya. Oke, balik lagi nih karena tadi juga kadang yang jadi pertimbangan misalkan kenapa orang-orang lebih pikirnya pengen yang pulsa gitu karena lebih ringkas, kita bisa lebih mempertimbangkan misalkan. Tapi kalau kita lihat di saat kita jauh gitu ya Pak, atau juga di saat kita apalagi ada sesuatu yang kita rawat di rumah gitu, itu kan juga dengan nyawa lain gitu ya Pak, itu kan menjadi satu hal yang bisa dipertimbangkan kenapa kita kayaknya asik nih pasca bayar gitu. Keunggulan-keunggulannya apa sih Pak yang membedakan misalkan antara pasca bayar dibandingkan prabayar misalkan? Monggo Pak Faruk. Pertama ya dari segi pembayaran kita nggak perlu sering beli pulsa. Jadi karena kita misalkan sering beli pulsa, otomatis kita sering kena biaya admin. Jadi selain rupiah tagihan itu ada namanya biaya admin. Misalkan sebulan kita beli 10 kali, artinya biaya admin rata-rata ya itu 3.000-an. Kalau paling murah memang di PLN Mobile cuma 1.700 sekian ya. Tapi rata-rata 3.000. Artinya kita lebih boros 30.000 hanya untuk biaya admin. Beda sama pasca bayar, cukup sekali bayar, berarti cuma sekali biaya admin saja, itu setiap bulan. Kemudian tadi yang saya sampaikan, tidak perlu khawatir padam di malam hari, tengah malam. Ya, belum lagi ada namanya prabayar itu sebenarnya memiliki itu ya. Jadi dari PPOB itu setiap jam 11 sampai jam 1 itu biasanya tidak bisa menerima transaksi. Ya. Dan itu kalau kan habisnya pulsa kita kan nggak tahu kapan ya. Kita lagi asal tidur tiba-tiba gelap, listriknya mati ya. Kita mau beli pulsa ternyata masih pending transaksi, ada settlement dari PPOB dari banknya. Jadi kita harus menunggu sampai lebih dari jam 1 ya. Kemudian kalau kita bepergian pergi jauh, kemudian kita lupa ngisi pulsa, kita pergi keluar kota, ternyata di situ di rumah yang membutuhkan kontinuitas listrik yaitu CCTV ya. Otomatis kalau listriknya mati gara-gara lupa beli pulsa, otomatis CCTV mati ya. Jadi kalau lebih fleksibel menggunakan pasca bayar menurut saya ya, meskipun keduanya itu memiliki kelebihan seperti kelebihan prabayar juga banyak sebenarnya. Karena kita juga nggak ada biaya beban minimum ya, abonemen, kemudian pembelian sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Salah satu kelebihan prabayar gitu. Tapi itu ternyata tadi banyak juga pertimbangan karena pasca bayar juga kayaknya lebih menarik ya untuk kita pilih gitu ya. Tapi walaupun memang kebanyakan kayak misalkan tadi perumahan atau apa, ini kan sudah banyaknya yang prabayar gitu ya Pak ya. Seandainya nih kalau misalkan kita mau pindah gitu, tadi prabayar terus jadi pasca bayar, apakah itu bisa nggak nih di saat ini kita lakukan ini Pak?
Mas Desa. Mau Mas Dita boleh? Ya tentu saja karena kami memang lagi gencar-gencar untuk promo ke pasca bayar, sangat bisa untuk dilayani untuk perubahan dari meteran pulsa ke meteran pasca bayar kayak gitu. Oke, dan itu apa Pak yang harus kita siapin nih kalau misalkan kita mau ganti? Apakah cukup dengan PLN Mobile lagi atau ada syarat-syarat tertentu nih misalkan kalau kita migrasi? Kalau untuk migrasi mudah saja, bisa langsung lewat kontak center 123 atau lewat aplikasi PLN Mobile atau bisa langsung datang ke PLN terdekat. Oke, nanti bisa langsung didatangi juga ya, untuk bisa. misalkan mengatur instalasi dan lain sebagainya untuk diubah tadi ya dari prabayar ke pasca bayar. Kalau untuk perubahan dari prabayar ke pasca bayar ataupun sebaliknya, untuk instalasi tidak ada perubahan. Untuk perlu perubahan itu apabila ada mau tambah daya, atau turun daya itu. Karena promo kami ini tajuknya tambah daya. Nah, memang perlu ada penyesuaian. Penyesuaiannya itu cuma di pembatasnya saja sih. Pembatas yang di dalam. Di antara itu aja ya. Jadi misalkan yang datang tuh untuk urus itu aja gitu ya Pak Desta. Oke, ini menarik sekali ya Solovers ya. Ternyata bisa sekali kalaupun ternyata udah terlanjur nih Pak, di rumah saya pakainya token gitu kan. Tapi pengen juga ke pasca bayar karena terasa lebih mudah, apalagi kalau sekarang kan mobilitas udah tinggi ya Pak, untuk Pak Farouk dan juga Pak Desta gitu. Banyak sekali Starlovers yang kayaknya kalau pulang ke rumah tuh cuma tidur, mandi gitu. Apalagi kalau mandinya malam-malam atau pagi harus berangkat subuh-subuh, tiba-tiba lupa belum isi air gitu kan Pak ya, listriknya mati ya, ini juga nih jadi susah juga. Mungkin bisa menarik sekali untuk ke pasca bayar migrasi tadi gitu ya. Atau ada hal lain nih Pak yang harus kita perhatikan kalau kita pengen migrasi ke yang pasca bayar dari prabayar gitu? Ya, jadi kembali sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan Starlovers ya. Kalaupun memang dirasa nyaman prabayar, no problem, gitu, nggak apa-apa. Cuman karena memang pasca bayar ini memiliki kelebihan ya, karena salah satunya tadi kita nggak perlu takut kehabisan pulsa gitu, dan lain-lain. Oke, itu ya Solovers, jadi bisa dipertimbangkan dulu. Masih sampai dengan kalau program yang ini yang migrasi dari prabayar ke pasca bayar itu sampai kapan? Apakah sama dengan Solo Raya Power Deals atau berbeda lagi nih durasi periodenya? Durasi periodenya sampai beda. Bebas ya? Bebas ya? Oh masih bebas ya, jadi masih bisa sampai kapanpun ternyata ya. Oke, jadi nggak perlu takut ya. Jadi bisa fokus dulu ke yang tambah daya dulu misalkan. Kemudian setelah tambah daya, pengen deh ubah juga bisa seperti itu. Kalau sekaligus bisa juga nggak nih Pak Farouk atau Pak Desta? Kalau untuk promonya ini tanpa migrasi ya Pak? Oke, kalau promonya tanpa migrasi ya Starlovers ya. Jadi ya udah fokus dulu deh ke migrasi, ke tambah daya dulu baru bisa ke migrasinya gitu ya Starlovers. Oke, ini menarik sekali. Ternyata masih banyak pertanyaan lain ya yang harus kita diskusikan dulu gitu Starlovers ya. Jadi kalau Starlovers juga mau bertanya silahkan, kami masih buka phone pertanyaannya juga, bisa di nomor 0818621013 atau di Instagram kami di @starjogjafm. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Bincang Spesial bersama PLN Yogyakarta. Starlovers, kita berada di segmen terakhir ya bersama PLN Yogyakarta. Jadi kita akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk bersama kami di nomor 0818621013 dan juga bisa di Instagram kami di @starjogjafm. Mungkin karena banyak sekali yang ingin bertanya gitu ya, yang sudah kami himpun juga. Mungkin dia akan ke Pak Desta dulu nih. Pak Desta, ini kan ada yang curhat gitu ya, kemarin ternyata ada kejadian di rumahnya tuh padam listriknya. Dikira itu karena ada pemadaman dari PLN, ternyata ada konsleting. Ternyata ngomongin ke listrikan tuh nggak semuanya PLN ya Pak ya? Atau sebetulnya gimana nih perbedaan-perbedaan yang perlu kita pahami? Ternyata nggak semuanya dari PLN gitu. Jadi untuk PLN sendiri, untuk pelayanan kita dari jaringan yang di tiang ke atap rumah, terus turun ke meteran listrik sampai ke pembatas yang di luar. Jadi kalau untuk yang di dalam itu sudah wewenang atau kepemilikannya dari pihak pelanggan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba padam dari pihak pelanggan, harus benar-benar dipastikan dulu apakah kerusakan terjadi di instalasinya atau di pihak PLN kayak gitu. Kalau misalkan dari instalasi ataupun dari pihak PLN, intinya bisa semua dilaporkan lewat PLN Mobile. Nanti kalau misalkan dari pihak pelanggan tidak bisa membedakan, nanti dikasih aja keterangannya. Nanti dari pihak PLN, dari aplikasi PLN Mobile, kami akan alihkan. Nanti kalau memang ada dari
gangguan dari instalasi akan kami alihkan ke laporan lewat listrikku namanya. Kalau misalkan memang gangguan dari sisi PLN sendiri, nanti akan ada dari petugas pelayanan teknik kami yang akan ke lokasi seperti itu. Oke, itu yang harus kita pahami dulu ternyata ya. Kadang kita salah paham nih semuanya yang ada pemadaman, wah ini PLN, padahal enggak juga. Kita harus cek dulu mana kerusakannya terjadi di bagian mana gitu ya. Kecuali kalau meteran masih bisa ya Pak ya, masih berarti bisa. ya. Dan gratis. Oh gratis kalau Gratis. meteran gitu ya. Oke, itu bisa diklaim juga nih Solovers ya, bahwa ada gratis kalau misalkan memang kerusakannya dari sisi tugasnya PLN, misalkan meteran, tiang dan kabel tadi ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang sudah masuk juga. Mungkin ini bisa dijawab Pak Faruk atau juga Pak Desta nih. Pak, katanya selamat siang, dari saya Ibu Ama dari Jalan DI Panjaitan katanya. Apa sih yang menyebabkan penggunaan listrik di rumah tuh boros katanya gitu ya. Sedangkan di kasusnya Bu Ama sendiri katanya gitu, biaya tagihan listriknya suka membengkak lebih mahal daripada yang lain katanya. Padahal buat rumahnya tuh di elektroniknya tuh sebenarnya nggak banyak, nggak pakai AC kayak di tempat lain gitu kan ya, dan alat elektronik lain, dan penggunanya juga nggak lebih banyak gitu. Gimana nih Pak Faruk nih? Ya, pertama halo Bu Ama. Selamat pagi siang ya ini ya. Selamat siang. Oke. Jadi memang salah satu penyebab boros itu banyak faktor sebenarnya. Jadi tidak bisa hanya feeling saja. Jadi pertama satu harus dipastikan seluruh peralatan elektronik atau perilaku kita terhadap peralatan elektronik kita itu sudah tepat ya. Jadi misalkan seringkali hal sederhana, seringkali kita itu males nyopot charger HP setelah selesai charging ya. Padahal di situ masih menancap ya. Itu salah satu bentuk perilaku boros konsumsi listrik. Kemudian untuk peralatan-peralatan yang efisiensinya mulai menurun seiring waktu seperti pompa air dan magicom, setrika itu akan menurun seiring waktu, dan itu juga perlu diperhatikan juga. Kemudian kalau memang dari segi salah pembacaan karena petugas kami, sebenarnya Starlover semuanya bisa menggunakan fitur Swacam atau catat meter mandiri. Jadi melalui aplikasi PLN Mobile di periode tanggal 23 sampai dengan tanggal 27. Jadi Starlover bisa menghindari kesalahan baca dari petugas kami dengan cara memfoto, kemudian mengupload stand yang ada di rumahnya, kemudian itu yang menjadi dasar kami menagihkan. Itu pelanggan pasca saja ya. Kalau para bayar kan tidak perlu dicatat ya. Gitu. Jadi memang itu ya kelebihannya tadi, kalau pasca bayar bisa melihat juga dan bisa bisa Swacam ya. Oke, itu juga ya. Dan itu lewat PLN Mobile juga ya Pak? Jelas, lewat aplikasi PLN Mobile. Nah itu Solovers ya, bisa dipertimbangkan nih, udah tambah daya mau migrasi misalkan ke pasca bayar, ternyata banyak kelebihannya juga yang bisa sangat kita atur bersama nih. Tadi kalau misalnya ngerasanya banyak ini ya, banyak curhatannya tentang keborosan listrik tadi ya Pak ya. Ternyata ini bisa diantisipasi juga Stolovers, biar kita juga bisa saling percaya dan tenang gitu di saat sudah dapat tagihannya. Dan kalau ngomongin tadi ini misalkan Pak yang tambah daya atau misalkan migrasi, ini kan ada biaya-biaya tadi gitu ya Pak ya. Boleh di reminder lagi nggak sih biaya apa yang harus kita bayarkan dan gimana proses pembayaran dan lain sebagainya gitu? Baik, sebenarnya untuk tadi ya, untuk promo Soloraya Power Deals ya, diskon 50% dan nanti penyesuaian UCL untuk pelanggan pasca. Kemudian untuk biaya untuk migrasi nih, kalau hanya pengen saya dayanya sudah cukup nih, daya sekian saya nggak perlu tambah daya, tapi saya pengen ke pasca, karena nanti mungkin yang dijelaskan oleh Mas Tista dan baik saya dan Mas Tista, saya jadi tertarik nih. Nah itu Starlover cukup nanti ada biaya UCL memang ya, tapi itu nanti bisa dicicil selama 12 kali, jadi nggak kerasa itu. Ya misalkan kurang lebih ya daya ingin ke daya 7.700 itu UCL-nya kurang lebih 1 juta, dan itu bisa dicicil 12 kali. Wah, itu jadi berapa ya? Include tagihan. Cuma nggak sampai 100.000. Untuk 12 kali tadi 12 ya Pak kali, ya. Jadi nggak terasa. Jadi nggak perlu takut pindah ke pasca bayar, karena memang lebih simpel, lebih mudah sih ya. Ya itu semua ya Pak ya. Ternyata tadi dibantu juga untuk pembayarannya juga bisa dengan dicicil dan lain sebagainya. Walaupun angkanya apalagi nih lagi ada juga misalkan tadi tambah dayanya aja udah ada diskon gitu. Jadi bisa fokus ke migrasinya misalkan gitu duitnya. Oke, terima kasih nih tadi ya. Ternyata ada informasi tentang biaya ternyata yang bisa dicicil selama
12 kali. Itu bareng dengan tagihan ya Pak ya. Betul, berarti. yeah. Oke, kita akan kembali nih Pak, ngomongin dari tadi listrik gitu dengan segala promonya. Kita juga jangan lupa untuk ngomongin tentang keselamatan di sekitar kita ya Pak ya. Karena saya lagi sering baca berita tentang tadi misalkan kasus-kasus yang berkaitan dengan ketenaga listrikan gitu. Mungkin boleh dong Pak Desta kita ingetin lagi nih yang berkaitan dengan keselamatan kita bersama, karena mungkin cuaca dan lain sebagainya itu kan juga berpengaruh gitu ya Pak. Tapi mungkin ada yang belum paham dulu nih, keandalan listrik tuh apa dan kita tuh harus seperti apa gitu Pak Desta, monggo. Oke, untuk keandalan listrik sendiri adalah kemampuan jaringan listrik untuk memberikan daya tak terputus, jadi terus nyala kepada pelanggan pada tingkat kualitas dan keamanan yang baik, seperti itu. Oke, itu ternyata urusannya dengan pelanggan sendiri ya, biar tidak terputus terus gitu. Tapi sebetulnya yang kita sering dapati kan gimana ya kita untuk menyelamatkan diri kalau di saat ada misalkan tadi korsleting listrik misalkan gitu, atau juga misalkan seperti apa sih tingkatan bahaya listrik bagi manusia itu, karena kita taunya cuma kesetrum misalkan atau lain sebagainya, atau sebetulnya ada jenis-jenis lain nih Pak Desta. Baik, kalau di PLN sendiri untuk bahaya listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Untuk bahaya primer itu bahaya-bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung, seperti bahaya sengatan listrik ataupun bahaya kebakaran atau ledakan. Kemudian untuk bahaya sekundernya yaitu bahaya-bahaya yang diakibatkan listrik secara tidak langsung, namun bukan berarti untuk akibat yang ditimbulkan juga lebih ringan. Contohnya seperti terpleset, terjatuh, tertimpa, kaget atau dan sebagainya. Oke, ternyata itu banyak ya Pak yang harus kita perhatikan. Nah akhirnya gimana nih Pak, misalnya Pak Desta sendiri gitu ya sebagai yang bertugas juga untuk keselamatan dan lain sebagainya gitu, gimana sih membentuk budaya selamat dan aman di masyarakat, terutama ini kan mau ada tambah daya, mau migrasi dan lain sebagainya nih Pak. Baik, kebetulan kami dari divisi K3L dan keamanan, kami biasa melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, baik melalui cetak, terus elektronik, kemudian poster ke setiap kecamatan dan kelurahan, memberikan peringatan bahaya kepada pelanggan yang beraktivitas di dekat jaringan listrik, serta memasang rambu-rambu pengaman atau tanda bahaya terhadap sengatan listrik. Ini biasa kami lakukan dalam 1 minggu minimal 5 kali. Oh 5 kali ya dalam 1 minggu ya. Jadi liburnya 2 hari doang gitu emang betul. Dan ini juga kan sering Pak kita lihat ada yang penebangan pohon gitu. Ternyata itu juga ada pendampingan dari PLN. Apakah itu juga menjadi tugas yang tadi untuk membesarkan tadi budaya selamat dan aman itu, atau sebetulnya memang itu udah jadi kewajiban nih Pak, kalau kita mau nebang pohon harus bilang dulu gitu Pak? Jadi tergantung dari ROW kalau bahasa DPL-nya right of way. Jadi apakah untuk pohon tersebut berada di dekat dengan jaringan listrik atau tidak? Kalau misalkan masih dalam radius 2,5 meter, itu lebih baik konsultasi dulu dengan PLN. PLN terdekat, bisa lewat PLN Mobile, bisa lewat kontak center 223 atau datang langsung ke PLN. Nanti kalau setelah ada laporan, kalau memang misalkan di lokasi itu melanggar batas aman dari PLN, akan ada pendampingan dari PLN. Pendampingannya itu berupa apakah nanti dibantu oleh PLN ataukah nanti dibantu pemadaman. Seperti itu. Berarti 2 itu ya Pak ya. Jadi jangan salah juga di Solovers, bukan dalam artian PLN datang langsung yang motong ya, enggak ya Pak ya. Jadi dilihat dulu. Mungkin ini karena ternyata sudah jam 11 gitu, tidak terasa juga perjalanan kita di pagi hingga siang hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih dari Pak Desta untuk tips misalkan atau himbauan dari PLN kepada masyarakat buat tadi ya keandalan pasokan listrik tetap terjaga. Mungkin saya sekalian closing statement ya untuk silakan. Himbauan kami dari divisi K3L. Nanti kebetulan kemarin saya dari daerah pantai sudah mulai musim main layang-layang. Jadi minta bantuan nanti untuk warga atau anak-anak yang bermain layang-layang agar lebih menjaga posisi atau berhati-hati, jangan sampai bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. Terus untuk pembangunan gedung atau rumah, jangan sampai dekat dengan jaringan PLN dengan standar jarak minimum 2,5 meter. Nah, kalau misalkan ada mau renovasi ternyata melanggar jarak standar PLN itu, maka kami harapkan agar berkonsultasi dulu dengan PLN, seperti itu. Ada yang mau ditambahkan sama Pak Faruk? Baik, mungkin sedikit tambahan ya di closing ini. Jadi mau menginformasikan kepada seluruh Star Lovers ya, PLN Yogyakarta ini memiliki
program listrik mewah. Jadi listrik mewah itu apa? Listrik mendukung pariwisata ya. Jadi selain kita mendukung seluruh kegiatan ketenaga listrikan, kita juga mendukung untuk wilayah kawasan wisata. Kemudian kita juga mendukung ketika saat pelanggan hendak pembangunan konstruksi, kemudian gedung pendidikan, kemudian restoran, kafe dan tempat wisata. Artinya program kami listrik mewah ini kita siap support ya kepada seluruh Star Lover ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan genset. Hubungi kami, listrik mewah siap mendukung pariwisata Yogyakarta. Asik, itu banget. Jadi sejalan banget ya Pak ya untuk program yang ada dengan juga apa yang lagi dicita-citakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap. Oke, terima kasih banyak. Mungkin untuk pemenangnya gimana, kita umumkan langsung atau nanti bisa menyusul? Nanti akan kita hubungi aja. Baik. Di nomor HP yang ada masing-masing nanti, ya. Nanti akan kita berikan voucher listrik 50.000 ya, Oke, selamat untuk Star Lovers yang tadi nanti akan kita umumkan bersama pastinya. Jadi stay tune terus. Apa mau langsung diumumkan sekarang untuk Pak? Atau nanti ya kita menyusul saja ya. Bisa di Instagram kami di Star Jogja FM atau juga di PLN Jogja gitu ya. Baik Star Lovers, karena kita sudah di jam 11 lebih 3 menit. Ini terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Desta dan juga Pak Faruk untuk kebersamaannya di hari ini. Semoga lancar dengan segala programnya, dan kita ingatkan kembali untuk kita selalu berhati-hati juga Star Lovers, dan juga menjaga jarak aman dari segala instalasi kelistrikan yang ada. Dan semoga kita bisa berjumpa dengan obrolan-obrolan lainnya. Untuk itu saya pamit undur diri bersama Pak Faruk dan juga Pak Desta. Stay happy, healthy and well, dan sampai jumpa.